Untuk teman-teman yang ada di studio maupun di Zoom boleh dipersilakan kalau misalkan ada yang mau tanya ke Kak Sayed dan juga Kak Jeju, dipersilakan. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya tadi sama Kak Jeju udah ngomongin tentang NFT, sama Kak Sayed udah ngomongin tentang gimana sih membangun kredibilitas dan juga pastinya influence ya dalam entrepreneurship. Untuk teman-teman yang mau lebih dalam mengetahui tentang tema-tema tersebut dipersilahkan mumpung lagi ada narasumbernya nih. Dipersilahkan mungkin panitia boleh diberikan untuk mic-nya. Mungkin peserta yang online juga nanti bisa dicatat pertanyaannya. Ya, betul. Kita nanti di sini ambil 2 peserta yang dari studio dan 2 peserta yang online ya. Dipersilahkan. Saya ada bisa bertanya Kak soal tren atau mungkin yang biasa kita sebut sebagai FOMO ya. Sekarang secara generasi kita mungkin identik dengan FOMO. Tapi yang tadi disampaikan soal tren itu nggak selalu buruk ya, atau FOMO ini nggak selalu buruk. Mungkin bisa dijelasin nggak kira-kira FOMO atau filter-filter FOMO ini yang mana sih yang harus kita ikutin, yang mana sih yang harus kita olah lagi, gimana sih cara filternya. Mungkin untuk pertanyaan kedua, mungkin saya tertarik akan bisnisnya. Untuk bisnis model yang lain atau cara pengelolaan. Saya sebenarnya bagaimana sih cara untuk mencari partner bisnis yang baik. Karena kalau kita tahu bisnis kan bisa jalan sendiri begitu saja. Dan ini yang paling susah adalah cari partnernya. Yang mungkin bisa sharing sedikit adalah saya sering banget membuat sebuah bisnis tapi menemukan partner yang mungkin nggak sama interest jadi lebih pada nggak sama urgensinya jadi ketika saya cukup passionate di sana ternyata teman saya atau mungkin beberapa orang di antaranya nggak terlalu serius gitu jadi mungkin bisa di-sharing nggak gimana sih kita bisa mencari partner bisnis. Oke, thank you Kak Ariel ya tadi ya. Oke, terima kasih Kak Ariel untuk pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab aja atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Langsung dijawab aja ya. Oke, boleh. Dari Kak Sayed dulu mungkin boleh Kak dipersilahkan. Tadi tuh maksudnya FOMO nih lebih ke FOMO kita untuk mengejar misalnya, oh ini ada kripto, gue bikin kripto, oh ini NFT gue gitu ya maksudnya ya? Bener kan? Oke. Nah, ya sebenarnya kalau kita sebagai personal gitu ya, pasti kan kita harus memilih gitu. Gini, lo tuh maksudnya gini, memang benar jangan semua juga harus kita ikutin gitu kan. Ya sekarang kalau lo personal gitu. Nah pertanyaannya adalah lo personal, lo goodnya tuh dalam bidang apa sih? Ya kan? Itu adalah gimana lo bisa mulai start sebenarnya. Nah, tapi jangan keluarin kata-kata passion gue ini. Gue paling benci sama kata-kata passion gue ini. Gitu. Artinya gini, maksudnya gue mulai industri gue fashion. Gue tiap hari pakai kaos hitam. Gue nggak terlalu peduli dengan fashion, gitu kan. Gue bergerak dari industri fashion. Gue sampai sekarang ya biasa aja sama fashion gitu loh. Gue bukan sukanya fashion, gitu. Lo kalau bisnis, passion lo bisnis. Entrepreneur itu is all about managing people, managing finance, managing keuangan. Bukan ngurusin besok koleksi apa terbaru, bukan itu. Kalau lu mau itu lu jadi desainer. Gitu kan. Nanti ada orang bisnis yang ngurusin bisnisnya. Gitu. Jadi kalau lu suka masak ya lu jadi chef, bukan bikin restoran, belum tentu lu bisa bikin restoran. Gitu kan. Harus ada orang bisnisnya. Jadi kalau memang passion lu bisnis ya lu bergerak di bisnis, lu cari. Gitu kan. Nah, bidangnya apa? Ya yang lu mengerti dulu kalau menurut gua gitu. Gua waktu itu dimulai dari e-commerce, bisnis pertama gua dimulai dari e-commerce dan festival. Karena ya itu gua udah bikin website dari zaman kuliah dan gue di zaman kuliah kerja gue zaman kuliah tuh bukan belajar, bikin event sama bikin website. Itu kenapa gua bisnisnya itu. Gitu. Dari situ berkembang gitu kan. Once lu punya tim, baru lu bisa kejar satu-satu. Di USS kenapa kita bisa NFT gitu kan? Ya, memang itu adalah partnya Jejo gitu. Jadi di gue ini bagi tugas nih. Gue ngurusin the business, run the company. Jejo bagian eksperimental. Apa yang baru dicoba sama Jejo
Ya kan? Mungkin ini NFT 3 bulan lagi Jejo udah loncat lagi nih. Nanti 3 bulan lagi ada yang baru lagi, Jejo akan cobain lagi yang baru. NFT-nya udah stabil, bagian gue yang ngurus. Gue yang growth the company. Gitu loh, dia yang eksperimental, gue yang growth the company. Gitu kan. Tapi kalau lu baru mulai, ya kan lu gak punya resource. Nah lu fokus sama apa yang lu bisa dulu. Gitu. Jadi jangan terlalu FOMO semuanya mau dicobain. Justru at first lu harus fokus. Sampai lu bisa stabil, penghasilannya stabil, ya kan, baru lu boleh expand. Gitu. Tapi di awal lu harus benar-benar fokus sama yang apa, lu jangan FOMO sama yang lain. Gitu. FOMO itu boleh kalau lu udah mampu. Maksudnya mampu dengan secara resource gitu, bukan cuma duit ya, the whole team gitu kan. Mungkin tambahan kali ya, maksudnya kenapa aku juga punya partner, misalnya mungkin kalau kalian semua di sini mau menjadi entrepreneurs, pemilihan partner itu adalah sesuatu pemilihan yang paling sulit menurut aku, karena jangan cuma mentang-mentang, kamu ada uang nggak, aku ada uang, yuk kita bikin bisnis, cerot gitu. Nggak ada tuh yang kata-kata kayak gitu ya. Karena menurut aku pemilihan partner dalam bisnis, apalagi sebuah perusahaan, itu sama kayak pasangan hidup gitu loh. Aku sama Pak Sayat bisa dibilang tiap hari ribut. Ini waktu aku bikin Karafuru, aku bilang, ya percaya ya ini bisa, ini bisa. Sayat orang yang konvensional, nggak percaya. Kita mesti matahin dulu nih, gimana nih supaya, ujung-ujungnya nomor 1 kan gak ada yang tahu. Coba kalau ujung-ujungnya malah bikin perusahaan rugi, saya yang diembat kan. Jadi istilahnya sebelum saya bikin Karafuru pun, udah research yang saya lakukan untuk bikin company ini aman. The purpose of experimental itu, kita boleh mencoba, kita boleh mencari tahu dan kita boleh belajar. Tapi ujung-ujungnya ketika itu mau ditarik ke perusahaan, kamu mesti make sure apa yang kamu lakuin, kamu udah optimis kamu bisa. Gitu. Baru bawa ke perusahaan supaya perusahaan ini istilahnya bisa menghasilkan revenue yang lebih besar gitu. Dan pemilihan saya partner Sayat ini karena ya baik lagi, aku sama Sayat punya 2 sisi yang sangat berbeda banget, yin and yang gitu loh. Satu Arab, satu Cina gitu kan kalau kata orang. Mana ada tuh. Coba cari di mana-mana. Tapi sama-sama jago dagang kalau secara sejarah. Mungkin. Jadi kita berdua juga dari awal waktu kenalan sama Sayat juga udah beda personality, beda culture, beda apa. Tapi kita ada satu sama lain saling satu tahu. Kita ngelakuin sesuatu itu demi perusahaan. Jadi kalau kamu mau cari perusahaan, kamu nih makanya ada orang selalu bilang kan, jangan bikin bisnis sama temen. Karena kenapa? Temen taunya waktu lagi senang-senangnya aja. Saya sama Sayat itu waktu bikin perusahaan ini karena kita tahu kita kesini cuman untuk mendapatkan perusahaan yang maju gitu loh. Bukan, saya nggak pernah temenan sama Sayat. Sampai sekarang pun juga maksudnya Sayat punya kehidupan sendiri. Saya punya kehidupan sendiri. Ini teman-temannya Sayat nih, HIPMI, bareng kayak gitu-gitu. Kalau saya ya komunitasnya saya benar-benar NFT, kripto, sneakers yang istilahnya mungkin kebalikannya Pak Sayat dan punya ya enakan lagi formal. Cuman waktu saya pilih partner itu pasti saya cari yang benar-benar lawannya saya. Karena kalau semuanya sama-sama nggak ada ketemu tuh feedback saling kayak gimana menjalankan perusahaan untuk makin lebih maju. Itu sih dari saya. Thank you. Luar biasa. Karena Luar butuh biasa. juga Tepuk orang tangannya. yang bisa opposite dengan kita juga kan. Kadang kalau kita mau minta pendapat, kalau dia setuju-setuju aja kita nggak puas. Kayak ayo gue butuh dilawan gitu loh. Ya kan kayak butuh pendapat satu lagi gitu. Benuanya beda soalnya. Benuanya beda. Benua sama aja. Di atas sama di bawah. Oke, luar biasa ya. Thank you Kak Sayat, Kak Jejo untuk jawabannya. Kak Ariel semoga terjawab ya. Sangat terjawab dong pastinya ya. Untuk jawabannya ya. Mungkin boleh selanjutnya untuk teman-teman yang di studio ada yang ingin bertanya lagi Kak? Ke Kak Jejo dan juga Kak Sayat mengenai sesi kedua saat ini. Kita masih menunggu ya. Atau secara online, yang di online? Atau yang di Zoom mungkin? Ada yang ingin bertanya, mumpung masih ada Kak Jejo dan juga Kak Sayat di sini ya. Kalau nggak ada yang tanya mungkin saya nanya deh. Boleh. Ada sebenarnya banyak banget pertanyaan basic sih abang-abang sekalian. Kayak teman-teman yang mau terjun ke dunia entrepreneur. Kalau saya punya pemikiran itu menjadi seorang pengusaha itu ada orang yang berangkat dari segi idealis, ada juga yang secara pragmatis.
Kalau idealis tuh kayak anak muda mahasiswa, gue pengen bikin coffee shop nih. Tapi gue nggak tahu cara market, produknya dan lain-lain. Tapi ada juga orang-orang yang berangkat dari pragmatis yang dia melihat peluang. Kayak gue ngelihat kopi itu ada supply chain-nya, ada bijinya, gue pengen main di roastingnya, gue mau main di cup-nya dan lain-lain. Nah dari dua hal tersebut, kalau menurut Bang Jo dan juga Bang Said, lebih arahnya itu kalau untuk pemula, lebih baik kita idealis dengan ide kita, atau kita ngelihat ya kita jadi orang yang pragmatis aja lah, ngelihat peluang, ada kita sikat, bullshit lah, passion gitu loh. Karena kan bener juga, saya juga termasuk orang yang agak sedikit benci dengan kata-kata ini passion gue gitu. Gimana kalau menurut abang semuanya? Kayaknya gue setuju sama Sayat itu kalau kita berdua itu punya pemikiran bahwa kita itu follow the money. Dimana ada pergerakan jual dan beli dan volumenya banyak, di situ kesempatan bisa terjadi gitu. Kenapa kita main ke Web3 itu hanya NFT sama kripto itu Web3 karena volumenya lagi ke sana. Ketika volumenya ke sana, kesempatan diciptakan juga makin besar gitu loh. Dan terbukti, maksudnya emang tahun ini emang aku udah bilang sama saya, Web3 is the king right now. Dan teknologi apakah kedepannya akan seperti ini, kita belum tahu. Cuman at least kita dapetin dulu, kita coba dulu, dan kita excel dalam setiap melakukan. Mungkin saya bisa tambahin sih. Ya idealis sih boleh kalau tahan. Iya kan? Iya betul. Iya kan gini, tapi maksudnya gini, ya orang sih beda-beda gitu. Cuman kalau dari gue sendiri tadi lebih prefer memang ke oportunis. Artinya ya details itu bisa kita pelajarin gitu. Ya NFT Jojo juga nggak paham, awalnya kan belajar gitu kan. Ya kayak gue bilang tadi my first business itu e-commerce di bidang fashion. Ya gue juga gak ngerti fashion, tapi ya di situ opportunity-nya besar waktu itu gitu kan. Ya, gue masuk ke sana. Ya, jadi semuanya bisa dipelajarin gitu. Cuman ya memang ya sebenarnya paling aman itu memang di tengah-tengah gitu kan. Dimana gue selalu, nah gini, USS tahun ini dari awal tahun itu kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu adalah mengakuisisi beberapa brand. Gitu. Jadi memang tadi ada yang brand-brand yang kita sebutin itu semuanya tidak semua kita develop dari awal. Ada beberapa yang memang sudah jadi kita akuisisi. Gitu. Nah pertanyaan gue selalu ke foundernya adalah seberapa idealis lu. Gitu. Artinya gue pengen ada founder yang idealis, ya kan? Artinya dia harus punya idealismenya apa, tapi ya tidak apa ya istilahnya tidak menomorsatukan idealismenya dia. Gitu. Karena in the end adalah market yang benar, bukan lu yang benar. Gitu kan. Kita kan ya jualan itu ya buat market, buat customer gitu kan. Jadi ya kadang sulit juga kalau founder itu terlalu idealis gitu sih. Itu kalau dari gue. Jadi idealis boleh gitu, tapi ya yang paling penting market selalu benar kalau menurut gue. Oke, menarik sih. Tepuk tangan dong sekali lagi. Tepuk tangannya luar biasa ya. Oke, ini sekali lagi ya mungkin ya Kak Gerald juga ya mau mengimbau juga untuk teman-teman yang ingin masih bertanya nih sama ini ada narasumber kita, silakan. Thank you, silakan dijawab mungkin Bang. Baik lagi, semakin collectible itu apa sih sebenarnya? Collectible itu kan semakin orang paham gitu loh. Maksudnya 10 tahun yang lalu
Dimana teman-teman saya yang lebih berumur gitu udah koleksi sneakers. Sneakers sih di Indonesia udah lama ya. Dulu ada namanya sneaker PIM gitu loh. Tahun 2007 orang Indonesia udah pada bikin sneaker event. Cuman karena orang belum gitu paham, jadinya harganya tuh ya segitu-segitu aja. Karena zaman dulu mungkin Instagram belum main, Twitter belum ada. Nah zaman sekarang itu dimana semua hobi tuh semakin tergairahkan karena menggunakan sosial media. Jadi kalau selalu aku bilang, kalau kalian bikin collectible item selalu di-share di sosial media. Karena sosial media itu bikin orang lain kepengen ikut-ikutan. Hari ini udah ada yang tahu belum gosipnya tentang Karafuru apa? Coba kalau kamu ngikutin aku. Pasti belum tahu kan? Belum tahu kan? Ini boleh nggak layar buka ke Twitter dong tolong? Buka web Twitter. Buka Twitter. Sekarang juga aku mau bikin pengumuman dulu karena baru hari ini dikasih taunya. Di Di spill ya. acara 2F nih spesial. Cuman Untuk kasih Mau di tahu nih buat spill nih kalian sama nih. kayak Jejo nih. Iya nih. Jadi iya deh. Udah deh ini apa Ini bisa udah nggak? nih, Oh udah, bisa udah. deh. Udah. Tolong langsung search buka Tokopedia Twitternya. Twitternya langsung buka aja, search aja ke Tokopedia. Iya. Langsung aja. Search aja Twitternya Tokopedia langsung dibuka. Tokopedia. Iya, Twitter Tokopedia. Udah gitu aja. Tokopedia tweet. Iya, Twitternya. Tokopedia Twitternya. Twitternya. Tokopedia Twitter gitu. Kita mau lihat tweetnya dari Iya, Tokped. Tokopedia udah gitu. Ya. Buat bikin penasaran sedikit ya. Jadi jangan lihat handphone dulu, lihatnya ke sini aja. Nah, lihat ke bawah, Scroll. scroll ke bawah, scroll ke bawah lagi, scroll ke bawah. Mana nih? Scroll ke bawah. Oh, kok nggak ada? Nah, apa tuh? Jadi Tokopedia aja baru mendapatkan Karafuru sebagai asetnya di Tokopedia juga nih. Ayo. Nah sekarang menjawab tadi pertanyaan kamu, apakah ada utilitas ya? Gak ada yang tahu, mungkin aja suatu hari nanti. Cuman aku baru kasih tahu, hari ini Tokopedia baru membeli Karafuru. Lebih tepatnya Goto. Pada Jadi penasaran. ini Belinya berapa nggak Tokped nih kita kira-kira? rahasiain dulu tapi Berapa iya. nih? Jadi kalau ditanya apa yang membuat sebuah collectible berharga, ketika banyak peran, banyak utilisasi dalam sebuah perusahaan-perusahaan mengadopsi peran dari IP tersebut, pasti orang makin penasaran. Makanya kalau dari aku sendiri, action speak louder dari cuma kita ngomong-ngomong doang. Jadi ini salah satu progres nyata kita. Thank you. Luar biasa. Tepuk tangannya sekali lagi dong buat Kak Jejo dan juga Kak Sayed di sini. Luar biasa ya teman-teman ya, pastinya hari ini kita banyak banget dapat insight dan juga pelajaran baru nih ya dari Kak Jejo dan juga Kak Sayed tadi ya. Dan semoga apa yang didapatkan hari ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya ya. Amin gitu ya. Karena Kak Gerard udah nggak ada pertanyaan lagi di studio maupun di Zoom. Mungkin inilah akhir dari sesi kedua talk show kita pada hari ini. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk kita semuanya. Luar biasa kedatangan. Luar biasa ya. Apa yang kita bisa pelajari hari ini pastinya tadi kalau dari Kak Jejo, jangan takut untuk belajar hal baru tadi ya Kak Jejo dan juga dari Kak saya tadi. Apabila kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pasti nanti hasilnya akan luar biasa baik gitu ya Kak Sayed ya, luar biasa. Oke teman-teman, habis ini pastinya masih ada sesi ketiga yang gak kalah seru, narasumbernya gak kalah keren. Jadi pastinya pantengin terus gitu ya. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang nih bagi teman-teman yang di Zoom yang baru bergabung. Kita habis ini masih ada sesi ketiga, jadi pastinya harus dijaga terus semangatnya ya teman-teman ya, karena habis ini kita akan belajar hal-hal dan juga ilmu baru lagi dari narasumber-narasumber kita yang pastinya keren-keren. Sekali lagi terima kasih Kak Jeju dan juga Kak Sayed, Kak Gerald juga terima kasih Kak untuk waktunya dan juga sharing-sharingnya ya. Semoga nanti bisa diundang-undang lagi ya Kak Gerald ya, bisa jadi wishlist Rencananya untuk mau bikin speakers ya. podcast. Oh gitu ya, Rencananya mau bikin benar ya. Nanti aku dengerin loh ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan kemana-mana dulu. Abis ini kita masih ada yang seru-seru lagi. Terima kasih Kak Sayed, Kak Jeju. Terima kasih, thank you Kak. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua pada sesi kedua hari ini. Oke, acara selanjutnya marilah bersama-sama kita saksikan untuk pemberian cindera mata terlebih dahulu yang akan diberikan oleh perwakilan dari HIPMI Perguruan Tinggi.
Baik, cindera mata pertama akan diberikan kepada Kak Jeffrey Joe yang tadi sudah membahas mengenai isu terkini yang lagi update banget yaitu NFT. Oke, boleh di tengah. Oke, berikutnya mari kita saksikan pemberian cindera mata kepada Kak Said dari USS. Oke, kami mengundang kembali kepada Kak Jeffrey Joe untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Oke. Tidak afdol rasanya kalau tidak didokumentasikan. Oke, sudah siap fotografernya? Oke, sudah siap. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi dengan gaya yang lebih heboh. Oke, siap ya, berikan pose yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Jeffrey Joe dan juga kepada Kak Sayed dan juga Kak Gerald Sam selaku moderator untuk dapat kembali ke tempat. Oke, non latanya kali ini bergabung kembali lagi ya bersama saya. nemenin Bang Raffi sebagai Betul. MC di acara kali ini ya. Oke. Jadi Bang Raffi tadi kan udah seru banget nih ngobrol-ngobrolnya sama Kak Jeju dan juga Kak saya, tadi ada Kak Gerald juga. Abis Udah dapat ini banyak ilmu tentunya. banyak dong ya pastinya ya. Dan pastinya abis ini kita masih akan ada sesi ketiga. Betul Bang sekali. Raffi yang pasti nggak kalah seru Nggak ya. kalah seru. Narasumbernya ada siapa aja sih Bang? Boleh nggak di spill sedikit gitu? Mungkin nanti kita spill sekarang rasanya nggak bikin penasaran Gitu ya. Mungkin nanti kita akan langsung saksikan di sesi ketiga. Jadi bagi para peserta yang ada di sini maupun yang sedang bergabung bersama online bersama kami di sini, nanti langsung saja setelah ini akan ada sesi break selama 20 menit dan kita akan berjumpa kembali di jam 15.30 untuk sesi ketiga yang tentunya akan membahas mengenai peran dan potensi ekonomi digital bagi pengusaha muda. Oke, baiklah, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk dapat menikmati menikmati waktu free time-nya selama 20 menit. Enjoy your break dan sampai berjumpa di jam 15.30. Recording stopped.
Cek.